Shalom, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 24 Mei 2025. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa pengasih, penyayang dan maha murah, menganugerahkan kami kesempatan menikmati hari penuh sukacita hari ini. Berkati firman-Mu yang akan kami baca, hendak kami renungkan, kiranya senantiasa menopang seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sedia mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil menurut Lukas pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, tema renungan harian kita pada edisi Sabtu 24 Mei 2025 mengatakan demikian, paham tentang Yesus. Kama pahangan Diona puang Yesu. Saudara-saudara, memahami sesuatu dengan baik membawa kita pada pengenalan yang baik. Tentu ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita akan banyak menanyakan sesuatu tentang pribadi seseorang itu dalam percakapan kita, dengan maksud supaya kemudian pengenalan kita tentang orang itu makin bertambah. Demikian saudara-saudara firman Tuhan dalam Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan yang tidak biasa. Sakeus telah mendengar tentang Yesus dari berbagai pembicaraan orang. Ia kemudian berencana untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Niatnya itu, saudara-saudara, tergambar dari ia berusaha untuk memanjat pohon agar ia mampu melihatnya. Usaha itu kemudian direspon oleh Tuhan Yesus dengan keinginan untuk datang ke rumah Sakeus. Seketika itu pula Sakeus diyakinkan akan pahamnya bahwa dialah Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena dengan respon Tuhan Yesus itu, Sakeus merasa diperhatikan. Sakeus merasa bagaimana ia diterima oleh Allah. Sikap Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan orang banyak yang mencibir Sakeus. Lalu dengan keyakinan itu, saudara-saudara, Sakeus dengan tulus mengungkapkan pertobatannya di hadapan Tuhan Yesus. Pertobatan itu terjadi karena Sakeus mengenal dengan baik Tuhan yang Maha Pengasih, bersedia menjumpainya dalam keberdosaannya. Sakeus mengetahui bahwa Mesias yang telah dijanjikan itu telah ada di hadapannya,
Oleh karena itu ia mengaku segala dosanya di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus harus senantiasa ditumbuhkan dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi kita. Sebab paham yang benar itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh di hadapan Allah. Tentu kita belajar mengakui bahwa setiap manusia punya dosa. Namun lewat firman Tuhan hari ini kita mesti melihat sikap Sakeus itu sebagai sebuah pengalaman iman yang menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Pengenalan yang baik tentang Yesus akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mencari yang hilang. Saudara-saudara, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa dosa itu telah menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi bagaimana Yesus dalam perjumpaan dengan Sakeus yang berusaha semaksimal mungkin mengenal Yesus dengan baik, membuktikan penghayatan imannya itu. Mari saudara-saudara kita lebih dalam mengenal Yesus, dan pengenalan akan Yesus menghasilkan pertobatan, yaitu melalui kehidupan dalam buah-buah iman. Kita sungguh percaya perjumpaan kita dengan Yesus melalui kehidupan keseharian, dari hari ke hari berganti minggu, bulan, dan tahun, kita jadikan kesempatan dan momentum untuk menyaksikan pengenalan kita akan Dia, sehingga karya keselamatan itu selalu dianugerahkan pada saya dan saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Bapa kami di sorga. Sungguh kasih setia mengajarkan kami tentang pengenalan yang baik yang dilakukan Sakeus dalam perjumpaan dengan Yesus. Sakeus menyadari dirinya dan siapa dirinya. Tapi di hadapan Allah dalam perjumpaan dengan Yesus, Sakeus sungguh menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga oleh kasih dan kemurahan Tuhan itu ia menyatakan pertobatan, meninggalkan seluruh kehidupan lama, dan menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan. Ajarkan kepada kami Bapa untuk selalu menghidupi ruang-ruang yang di dalamnya kami mengenal dengan sungguh Tuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga anugerah keselamatan itu terus ada pada hidup kami, dengan menyaksikan setiap hari Allah selalu hadir dan kami mengenalnya dengan baik. Ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati seluruh ibu bapa dalam melakukan aktivitas. Shalom.